Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on One. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 4, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN di halaman 29 sampai dengan 36. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina, nanti ada rekomendasi, playlist, dan juga video pembelajaran lain sesuai judul ya. Dan juga jangan lupa nih, kalau videonya buram, adik-adik berarti belum setting kualitasnya. Pilih resolusinya yang paling terbaik ya, supaya gambarnya lebih bagus. Nah, kalau adik-adik mau lihat video tema lain atau kelas lain, bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya. Misalnya sekarang kan adik-adik kelas 6 ya, berarti pilih yang ini. Klik biru-birunya atau klik linknya. Nah, kita nanti akan masuk ke playlist kelas 6. Misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 6 tema 3, klik putar semua. Nah, ini nanti akan ada di sini adik-adik daftarnya sebelah kanan ya. Ini dibuat berurutan videonya. Jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Kita mulai ya adik-adik. Ada Lani nih ya. Nah, globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Nah, ini ada bacaan ya adik-adik. Judulnya globalisasi dunia tanpa batas. Nah, nanti adik-adik baca teksnya dengan nyaring ya. Wah, ini Karina turun ke bawah nih. Bacanya dengan nyaring ya. Nah, lalu Karina akan langsung ke pertanyaannya. Yang pertama, kita lihat paragrafnya dulu. Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas nih di sini nih adik-adik nih. Nih, dunia tanpa batas ya. Nah, makna ungkapannya adalah seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayah. Misalnya, Karina ada di Jakarta, adik-adik ada di mana? Misalnya ada di Jawa Tengah, ada di Makassar, ada di Palembang dan lain-lain. Nah, tapi kita terhubung di YouTube video ini ya, seperti itu contohnya. Atau misalnya teman-teman yang terpisah dengan saudara-saudara ayah ibu masih bisa video call menggunakan WhatsApp dan lain-lain ya. Lalu apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, globalisasi itu yaitu proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Ya, mau negara manapun masih bisa berhubungan atau istilahnya masih bisa berkabar gitu ya. Kemudian contoh globalisasi di sekitar kita antara lain, kita bisa mengobrol dengan orang lain yang berbeda daerah. Adanya barang impor seperti handphone dan motor, dan kita dapat menemui makanan juga dari negara lain. Kemudian, apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan sekarang? Nah, pengaruhnya adalah kita dapat menonton film buatan luar negeri, bisa berbicara dengan seseorang tanpa tatap muka, dan juga bisa memakai barang dari negara lain. Yang keempat, gambarkan secara visual bagaimana globalisasi membuat dunia tanpa batas. Nah, ini contoh ya, ada peta, lalu nih ada garis-garis yang menghubungkan walaupun sebetulnya mereka tidak terbang ke sana untuk mengunjungi ya, tapi lewat virtual. Ya. Berikutnya, sekarang amatilah di lingkunganmu, ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitar. Ini Karina contohkan ya adik-adik, nanti adik-adik boleh menggunakan kalimat sendiri, karena kan sebenarnya ini yang ada di lingkungan adik-adik ya. Tetangga saya bernama Pak Eko. Keluarga Pak Eko memiliki ekonomi tingkat sedang, ditunjukkan dari kendaraan sepeda motor yang dimiliki keluarga. Berbeda dengan Pak Eko, keluarga Pak Beni merupakan keluarga kurang mampu. Tampak dari kondisi rumah Pak Beni yang masih sangat sederhana dan hanya memiliki sebuah sepeda. Dari contoh dua tetangga saya tersebut dapat dipahami bahwa kondisi ekonomi tetangga saya beragam, ya.
Lalu nanti diceritakan kepada teman ya, hasil pengamatannya sama atau enggak. Lalu sekarang diskusi nih adik-adik, mengapa ekonomi setiap orang beragam? Karena setiap orang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang berbeda ya. Lalu apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Ya, dipengaruhi oleh keterampilan seseorang, pendidikan, peluang, pekerjaan, dan penghasilan. Lalu sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Yaitu sebaiknya menghargai dan menghormati setiap orang tanpa memandang status ekonominya ya adik-adik. Mau dia berdagang, mau dia karyawan kantoran, apapun itu kita kita semuanya tidak ada perbedaan ya. Kita semua manusia. Lalu berikutnya apa nih? Nah, ceritakan tentang kondisi ekonomi keluargamu. Nah, ini contoh aja ya adik-adik ya. Kalau ini kan sesuai dengan keluarga adik-adik ya. Lalu rencana-rencana yang akan kamu lakukan untuk menghadapi era globalisasi. Nah, yang ini bisa Karina bantu contohkan. Untuk menghadapi era globalisasi, rencana saya adalah belajar dengan giat untuk mendapat pendidikan dan menggapai cita-cita. Dengan pendidikan yang cukup, saya berharap saya menjadi manusia berdaya saing tinggi demi meraih kesuksesan. Ya, kemudian berikutnya. Nah, sekarang kita mau belajar matematika tentang diagonal bidang dan diagonal ruas kubus ya adik-adik. Nah, ini ada eh, melakukan percobaan ya. Kita langsung aja ke sini ya karena percobaannya ini sebetulnya sudah ada di pembelajaran sebelumnya ya. Nah, kita mau lihat diagonal bidang. Perhatikan bidang A, B, C, D ya. Nah, kita coba ikatkan benang dari sudut A ya, lalu ke ujung lainnya di C. Nah, benang AC adalah diagonal bidang adik-adik ya. Nah, sekarang ada berapa diagonal bidang yang terdapat di kubus? Coba kita lihat ya. Satu sisi ini dia punya dua, seperti ini tadi AC sama BD ya. Nah, ya, jadi masing-masing sisi dia punya masing-masing bidang dia punya dua. Berarti ini ada berapa bidangnya? Satu, dua, yang di belakang tiga, yang di kiri empat. Atas bawahnya dua, jadinya enam. Berarti 6 kali 2 jadinya 12 buah ya. Nah, jadi kalau kita sebutkan ya diagonal bidangnya yaitu AC, lalu BD, ada AG ya. Di sini kalau kita namakan yang lain ya A, B, C, D, lalu ini E, F, G, H ya. Lalu ada berapa diagonal ruang yang terdapat pada kubus? Jelaskan jawabanmu. Nah, kalau diagonal ruang itu kita menggunakan satu buah diagonal seperti ini adik-adik, tapi melintang seperti tadi kan garisnya hanya satu. Nah, ini nanti dia seperti ini, ya. Ini tuh dia membentuk satu ruang bangun ruang lagi, ya, seperti itu. Jadinya ini nih, 4 diagonalnya tuh titiknya dari titik pusat kubus ya. Di bangun tersebut diagonal ruangnya adalah AG ya. Nah, ke sini nih adik-adik. Nih Karina ralat ya. Tadi gambarnya salah. Jadi dia melintang dari titik sudut satu ke titik sudut nyebrang. Nyebrang ke sini adik-adik, AG ya. Terus F ke D, B ke H, E ke C ya. Ada 4. Nah, ini contohnya ya. Nah, sekarang kita mau membuat diagonal ruang ya, diagonal bidang dan diagonal ruang. Nah, Karina akan buat ininya 4 satuan aja. Seperti ini. Ya, lalu begini. Nah, kalau diagonal ruang ya, diagonal bidang tuh ini.
Karina pakai warna merah ya. Ini 1, 2, ini enggak semuanya Karina buat karena nanti akan jadi coret-coret bingung ya. Terus kalau yang diagonal ruangnya itu yang dari sini ke sini, contohnya Karina contohkan 2 aja. Dan dari sini ke sini, ke titik sudut ini ya. Nah, yang terakhir ini kesimpulan tentang sketsa ya. Nah, diagonal ruang suatu kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dengan bangun kubus. Ya, itu kesimpulannya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!